belajar terus dan terus. Maaf mengganggu hari minggunya, hari Sabtunya ya. Saya akan mulai nomor 1 ya. Ini ya soalnya ya. Yang nomor 1. Sebentar. Oke, terbaca ya Bapak Ibu. Sebentar nih. Terbaca nggak ya? Terbaca dengan jelas, Bu. Oh ya, oke. Sebentar saya kecilkan dulu. Oke, masih. Arep ngapa, Bu? Saya geser rencananya tuh. Oke, nomor 1 jawabannya apa? A, B, C, D, E. Halo, Bapak Ibu? Nomor 1 jawabannya A atau B atau C atau D atau E? C, Bu. C. Ini suara Pak Jerry sudah muncul nih. C. Oke, betul ya. 2 jam 34 menit. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah konsep kecepatan rata-rata ya. Tabung dengan ini nanti kasuistiknya bisa banyak, bisa ini sebuah tempat penampungan air yang mungkin kasusnya langsung nggak tabung gitu ya. Jadi saya hanya akan mengingatkan bahwa untuk menghitung yaitu prosesnya adalah seperti ini. Mau tabung, mau kubus, balok, dan lain-lain prosesnya adalah seperti ini. Kita lihat dulu yang diketahui ya. Yang diketahui apa, terus ini kan diketahuinya T-nya 1,6 meter sehingga 16 desimeter. Nah ini ya pelan-pelan Biar mudah jadikan senti aja dulu, Bu. Ya, oke, lanjut ya. Oke, yang 2 jam 34 menit. Jangan, pokoknya nanti di pelan-pelan bacanya kurang lebih ada berapa soal ya? 150 soal atau berapa dalam waktu berapa. Jadi nanti silahkan waktunya dipertimbangkan. Untuk nomor 2 jawabannya sama ya, C ya. 12. Betul ya, 12%. Nah, 12. Iya. Ini adalah perhitungannya besar bunga 3 bulannya itu kita hitung dulu. Terus bunga 1 bulannya kita hitung karena ini adalah 3 bulan. Terus bunga dalam persennya kita hitung 200.000 dibagi 20.000 kalikan 100%, nanti ketemu 1% ya. Nah, 1%-nya ini karena yang ditanyakan adalah per tahun, maka 1% kalikan 12, jadi 12%. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk nomor 3 ini juga pernah saya ajarkan ya, ini saya ulang lagi, terkait persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis gitu. Untuk sejajar karena ini 2x plus 3y, kita cari yang sama yaitu 2x plus 3y. Kalau sudah sama, kita masukkan titiknya mana yang sesuai, kita bandingkan. Apakah saya terlalu cepat atau enggak? Kalau saya terlalu cepat, ya saya langsung unmute saja karena yang saya lihat adalah layar jawaban yang ada di Bapak Ibu ini. Jadi sudah biasa. Pak Ciri sudah biasa, yang enggak biasa itu loh Pak. Sudah biasa. Oke, ini kan garisnya kan 2x plus 3y ya. Nah, nanti kalau misalnya mencari yang sejajar itu gimana ya, cari saja yang gradiennya sama. Nah, cara melihat gradiennya sama ya, yang melihat gradiennya sama berarti titiknya sama, berarti sama-sama persamaannya. Nah, kalau sudah sama kita masukkan titiknya ini adalah x dan ini adalah y. Bentar ya. Bu Meh, Apa? itu kan tadi kebetulan kami kan ada sosialisasi dengan Pak Agus. Nah, Kemudian ada ditunjukkan beliau website UKM-PPG itu, Bu. Saya lihat di sana sudah ada kisi-kisi soal UP-nya, Bu. Kalau pertemuan berikutnya berdasarkan kisi-kisi itu aja Ibu bikin soalnya bisa itu, Bu. bisa, kan ini sudah sesuai kisi-kisi Pak. Bapak Jerry udah buka kisi-kisi belum? Belum sih. Ya sudah, makanya jangan dilihat dulu kisi-kisinya. Ya belum baca, udah komen Bu.
Ya, gimana gitu. Biasanya ya. Pak Jerry makan dulu aja itu. Makan dulu aja. Sambil bicara itu keselak Pak Jerry. Iya ya Bu ya, ini udah sesuai kisi-kisi apa? Isi saya cuma ada 4 Pak. Ini kayak gini kisi-kisinya kecepatan. Oke, sip Bu, sip. Dipikirnya saya ngarang soal apa Pak? Entah kopas saja Bu, kopas dari yang dulu-dulu. Ya ada. Bu Meta yang nomor 3 dulu tadi Bu Meta. Oke ya. Bentar, oke. Ini adalah yang soalnya ya Bu. Ini soalnya, terus ini adalah titiknya ya. Ini soalnya, ini titiknya. Nah, karena dia ini kan sejajar ya Bu. Nah, kalau sejajar itu kita cari yang gradiennya sama. Nah, kalau gradiennya sama, otomatis ininya sama kan? Ya, persamaannya sama. Nah, kalau sudah sama, kita masukkan titiknya aja. Nah, yang memenuhi, kita coba min 3, 2 ini ke titik A. Itu ya. 2 kali min 3 itu kan sama dengan min 6. Min 6 tambah 6 kan 0 ya. Yang berarti yang A salah gitu ya. Ini salah, nggak memenuhi. Berarti yang memenuhi ini B. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Itu bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Berarti mencari gradiennya dulu itu ya Bu, menyamakan dulu gitu ya. Menyamakan gradiennya dulu, kalau sudah sama masukkan titiknya. Memenuhi enggak? Iya, terima kasih Bu. Lanjut. Oke, lanjut. Ini sebentar ada yang masuk. Sebentar ya. Wah, Ada yang masuk. Sebentar, saya tulis apa. Yang lagi makan ini nggak bagi-bagi ya Bapak Ibu ya? Oke. Pak Jerry dari tadi makan terus. ya kuliah dari pagi, jadi logistik harus banyak. Kalau nggak ada logistik, nggak ada logika kita nanti. Oke, lanjut ya. Sekarang Makan jangan bersuara Pak Jerry. Iya. Itu udah bawaan norak kayaknya Pak, kalau nggak bersuara gimana gitu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Ini sama, hampir sama dengan yang nomor 3, cuma bedanya ini tegak lurus ya. Kalau nanti sejajar kita cari yang sama ya, 3x plus 2y ya. Kalau sejajar kita cari yang sama aja nggak ya, 3x plus 2y. Oh ternyata nggak ada, berarti memang nggak ada untuk yang sejajar. Aduh, ada yang masuk lagi. Oke, setelah itu kita 3x min 2y, salah satu harus ada yang berkebalikan. Misalnya yang semua, sebentar ini saya ngadmis dulu. Oke. Mana sih Pak? Oke, ini kan kalau kita mencari yang tegak lurus, yang pertama yang dilakukan sebenarnya cari yang gradiennya itu berkebalikan. Berkebalikan itu apa? M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Cara cepatnya gimana biar kita tahu berkebalikan? Yang pertama, yang semula 2 ini dy jadi 2 ini dx. Gitu ya. Yang semula 3 ini dx jadi 3 ini dy. Terus salah satu ada yang negatif. Mau kalau maksudnya ada yang satu yang semula ini kan dua-duanya positif ya. Salah satunya ada yang negatif. Ada yang masuk lagi. Terus titiknya dimasukkan. Oke, terus adakah yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke? Diturunkan sedikit Bu. Oke, nanti saya kasih ya Bu. Nih.
Ini kan kebalikan tadi ya, ini definisi kebalikan tadi bahwa kalau kebalikan itu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi gradiennya itu kan sama dengan min A per B sama dengan negatif 3/2, langsung dimasukkan saja. Jadi M2 nya adalah 2/3. Ini cara resminya ya, sehingga ketemu 2x plus 3y sama dengan 13, sama juga dengan ini yang ada opsinya kan ini gitu. Ya Bapak Ibu, begitu. Lanjut. Oke, lanjut ke nomor 5 ya Bapak Ibu. Ini saya nggak tahu, sering banget keluar sih, saya juga nggak paham tentang kecepatan waktu. Ini saya keluarkan lagi. Seorang pengendara mobil dapat menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dalam waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika pengendara mobil tersebut ingin tiba 1 jam lebih cepat di kota B, maka cepat rata-rata pengendara mobil tersebut adalah, jawabannya 75. Dari mana? Kita bahwa kalau 60 km per jam itu 5 jam, kalau lebih cepat berarti kan waktunya 4 jam ya. Kalau 4 jam itu berapa gitu ya, 75. Menggunakan konsep perbandingan boleh, menggunakan konsep sisa yang saya ajarkan kemarin boleh. Itu Bapak Ibu. Iya, Bu. Paham nggih? Paham nggih? Lanjut nomor 5. Ini salah satu soal di pedagogik ya sebenarnya, cuma saya akan yang pedagogik yang matematika itu memang beberapa masih ada yang bingung ya. Ini saya ambilkan dari soal apa ya, ini saya lupa. Ibu memotong kue tart berbentuk persegi menjadi 2 bagian yang sama besar. Salah satu bagian dipotong lagi sama besar dan salah satu bagiannya dipotong lagi sama besar, sehingga terdapat potongan kue yang besarnya berbeda-beda. Gambarlah 4 potongan kue yang ukuran berbeda-beda itu. Nah, soal yang tepat itu untuk mengukur kemampuan apa? Di matematika itu banyak sekali kemampuan ya, banyak komunikasi, kritis, kreatif. Ini ada pemecahan masalah, representasi, penalaran, argumentasi, dan generalisasi. Kenapa enggak pemecah masalah sama tuh? Sabar Pak Jerry, sabar. Oke, di pemecahan masalah adalah suatu keterampilan pada diri peserta agar mampu menggunakan kegiatan matematika untuk memecahkan masalah dalam matematika atau masalah dalam ilmu lain dalam permasalahan sehari-hari. Di pemecahan masalah yang terkenal itu ada teori polya ya. Ada 5 tahapan di teori polya yang harus Bapak pahami gitu ya. Dari apa? Ada 5 macam pemecahan masalah, dari memahami, pemodelan, dan sampai pada menyimpulkan ya. Ya, bisa ingat pemecahan masalah pas pada waktu Bapak Ibu pendalaman materi pernah diajarkan tentang teori polya tentang pemecahan masalah? Belum, Bu. Tidak. Pernah, Sudah, Pak Jerry itu, Pak Jerry nggak pernah merhatiin itu, Pak Nurmat, cewek aja. Oke, terus mungkin sama siapa saya nggak tahu. Jadi di pemecahan masalah itu ada 5 tahapan teori yang terkenal itu memang teori polya gitu ya tentang pemecahan masalah ini. Nah, tahapan-tahapan kita lihat tahapan-tahapan di sini menggunakan apa? Nah, sekarang kalau representasi itu merepresentasikan gagasan ide sebagai alat bantu untuk menemukan sosialisasi. Nah, di ini direpresentasikan atau digambarkan ke dalam sebuah alat menggunakan, jadi representasinya ini menjadi alat bantu untuk menemukan masalahnya. Itu ya. Jadi di representasi itu merupakan ya ini kemampuan mengungkapkan atau merepresentasikan gagasan menjadi yang kecil-kecil itu lebih dipecah-pecah. Kalau di polya itu kan tahapannya tidak ke arah tidak ke arah yang untuk menemukan gagasan digambarkan dulu, dipotong-potong. Jadi lebih ke jadi sintaknya lah gampangnya gitu, sintaknya ini lebih cocok
representasi seperti itu daripada di pemecahan masalah. Silakan nanti untuk lebih mendalami apa bedanya pemecahan masalah, representasi, penalaran, argumen, dan generalisasi, silakan di eksplor lebih jauh tentang ini gitu ya. Saya hanya di sini memberikan gambaran yang sedikit maksudnya perbedaan kunci-kuncinya aja. Jadi kalau di sini itu ada 5 tahapan kuliah dan itu harus memenuhi di semua kegiatan ini gitu ya. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan, oh ini pemecahan masalah, representasi, penalaran, itu harus memenuhi kegiatan dari awal sampai akhir ini, seperti itu. Terus untuk penalaran, nah penalaran ini objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru. Nah, dan ini sehingga kalau di penalaran, bedanya penalaran dan representasi, nah ini dia menarik kesimpulannya berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah diungkapkan sebelumnya. Jadi untuk penyimpulannya itu dasarnya dari atas-atasnya gitu. Jadi pernyataan sebelum-sebelumnya kan itu kalau kita di kegiatan belajar itu kan tahap-tahapannya banyak ya. Nah kalau di penalaran itu penyimpulannya itu ini, jadi di sebelumnya itu mendukung sehingga ketika terakhir atau di pernyataan terakhir itu akan ketemu dengan kesimpulannya. Terus untuk argumentasi jelas ya bahwa merangkai mungkin biasanya pendekatan ini biasanya problem posing gitu ya, dari problem posing. Terus selanjutnya adalah generalisasi. Ini penarikan kesimpulan mulai dengan memeriksa, jadi dari khusus dulu baru ke hal umum gitu. Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Bu, apa bedanya dengan teori yang satu lagi, Bu, yang misalnya ada suatu pendekatan matematika untuk penanaman Bu, simbolik itu, Bu? Simbolik teori Brunner gitu. Ya, apa bedanya, Bu? Ya, apa bisa dimasukkan dari yang 5 itu, Bu? Beda. Kalau tahapan-tahapan belajar itu didasarkan pada sebuah teori, kayak misalnya stakeholder ya, ada stakeholder ya kok stakeholder sih bahasa di ini. Jadi teori belajar dengan kemampuan belajar itu beda. Kalau teori, jadi gini, Bapak Ibu untuk mempelajari matematika, misalnya ini karena kita konsepnya matematika, itu belajar dari misalnya kelas 4 itu belajar dari pra operasional konkret di umur 8 sampai 12 gitu ya. Itu belajar ya, itu jadi teori belajar menjadi dasar untuk penyusunan kegiatan gitu ya. Jadi kalau kemampuan ini adalah hal apa yang akan kita capai setelah kita belajar ini gitu ya. Maksudnya tahap-tahapannya gimana gitu ya. Dan pemecahan masalah ini atau representasi, penalaran, argumentasi, generalisasi ini adalah sebuah kemampuan kita bisa apa, sedangkan teori itu udah naluriah yang misalnya tahapan anonik, simbolik, ikonik dan lain-lain itu kan sebuah proses dan itu nggak bisa di otak-atik gitu loh ya memang tahapan di usia kalau kita belajar di Brunner itu misalnya itu tahap ikonik itu setelah tahapan apa gitu. Jadi ya itu enatus itu kan sebuah proses ya. Kalau yang ini kemampuan yang akan bisa mereka capai. Jadi tahapan-tahapannya apa sejenis dengan jadi keterampilan apa yang bisa kita capai dengan pembelajaran itu. Nah, untuk mencapai keterampilan itu kan perlu tahapan-tahapan. Nah, ini tahapan-tahapan dari keterampilannya itu. Jadi patokan-patokannya itu. Jadi kalau teori itu
menjadi dasar ketika menyusun sebuah sintak gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya ini fase apa gitu ya, mereka menggunakan gambar gitu misalnya. Sebentar ada yang masuk lagi. Jadi beda ya, teori belajar dengan kemampuan belajar itu beda ya, apalagi kemampuan belajar matematika. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami? Jadi nggak akan menemukan komparasi ketika teori dibandingkan dengan kemampuan. Pasti yang mirip-mirip dengan dia. Kalau kemampuan semua. Kalau teori belajar ya teori belajar semua, nggak akan dikomparasi antara kemampuan dan teori gitu. Tapi ya tergantung penyusun soalnya sih. Gitu. Kalau mengukur kemampuan itu Bu, bisa juga berdasarkan dari suatu KD-nya Bu. Ya jelas. Dan nggak semua KD bisa mengukur kemampuan A, B, C, D, E ini. Jadi disesuaikan dengan KD-nya. Dan sesuaikan dengan tujuannya. Kan nggak mungkin Bapak meningkatkan teori tahap ikonik dengan apa, itu kan nggak mungkin juga kan. Gitu. Jadi teori belajar ya teori yang mendasari. Kalau bahasanya ya apa ya, bahas patokan. Ya patokan itu patokan untuk tahap-tahap. Kita belajar matematika kalau kita tahapnya biasa, berarti di usia berapa dikenalkan dengan matematika yang benar-benar rumus itu jadi kan nggak mungkin kelas 1 dikenalkan rumus, itu kan nggak mungkin. Nah itu yang menjadi dasar adalah teori belajarnya, bukan kemampuan belajarnya gitu. Terus nomor bentar, mana sih? Oke, nomor 7 lanjut ya. Nomor 7 alat peraga untuk memahami konsep. Jawabannya B. Sama Bu. Yang Bapak Ibu yang lain sama? Lumpian sih Bu. Jadi Bu. Sama ya? Sama ya semuanya? Sama Bu. Oke, nomor 8 berikut yang pernyataan tingkat tinggi yang kategori C5 bisa ya. Kalau A itu kan C5 itu termasuk apa ya yuk Bapak Ibu? Mengevaluasi Bu. Evaluasi. Ya, mengevaluasi. Kalau mereka mengevaluasi, mereka bisa membandingkan kan? Bisa membandingkan, bisa Lebih tepatnya yang D itu Bu. Kalau dievaluasi yang D itu enggak C4 itu Bu, yang analisis. mana? Ini Yang dibandingkan kan? Pertanyaannya kan bahan bakar mana yang lebih Bandingkan yang efisien? analisis Bu, di C4 itu Bu. Ini dia mana? Tanya C5. Sementara jawaban itu C4 membandingkan. Ini coba buka ini Pak, buka taksonomi Ini, Bu. dulu. Sudah saya buka Bu. Coba membandingkan di nomor berapa, KKO berapa. Ini gimana lah, nggak tampil di sini ya. Ini saya kertas saya taruh di depan Oke, kamera. saya lagi buka KKO nih. Nah, saya buka juga lah. Nih, saya buka lagi KKO nih. Bentar. Oke Bu, kita nggak usah ini berdebat panjang ya. Jadi lihat A, kita lihat dulu A dulu. Hitunglah luas persegi apakah termasuk C5? Itu menerapkan tuh Bu. Enggak. Sekarang kita lewati B dulu. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60, jarak yang ditempuh ini menghitung ya. Menghitung apa kecepatan atau bisa ke C3 ya. Oke, nanti ketika kecepatan suatu mobil ditingkatkan menjadi 2 kalinya, berapa besar
percepatannya ini merupakan masalah yang belum lengkap ya. Untuk ini rancanglah ini berarti dia masuk mencipta, berarti dia adalah C6 ya, sehingga kenapa ini bisa C5? Yang pertama dia membandingkan membandingkan antara kasus A dengan kasus B, dan di sini dia evaluasi mana yang lebih efisien gitu ya. Mungkin ada, kalau dari sekian jawaban ini yang termasuk C4 adalah B. Kalau menurut Pak Jerry ini C4. Sekarang Pak Jerry tak suruh buat, kalau ini suruh C5 gimana kita cewek? Kalau saya kok lebih berat ke D yang kalau C5. Yang D masalahnya apa, Pak? Untuk menghitung kecepatan. Coba masalah yang mau dihitung apanya? Ketika kecepatan satu mobil ditingkatkan 2 kalinya, bagaimana besar percepatannya, Bu? Nah ya, yang semula kan kasusnya belum lengkap. Ketika kecepatan suamu, maksudnya Bapak bisa mengerjakan nomor D nggak? Soal D bisa dikerjakan nggak? Coba soal D bisa dikerjakan nggak? Kalau bingung saya. Coba sekarang Bapak Ibu siapa yang setuju di B, siapa yang setuju D? Bentar. Oke, adakah yang mau berargumen? Karena saya juga mungkin kita bukan saya lebih ahlinya Bapak Ibu enggak ya. Saya hanya memberikan argumen yang lebih menurut saya benar gitu ya. Kalau yang D, ketika perjalanan menjadi 2 kalinya berapa besar percepatannya? Ketika saya diberikan soal masalah ini, saya nggak bisa mengevaluasi nggak bisa dibandingkan dengan apa, nggak kecuali ada masalah ini sebuah mobil, ada masalah ini, terus D-nya ini ada baru maksudnya soalnya lengkap. Nah, yang D ini kan soalnya belum lengkap, hanya seperti ini, jadi nggak bisa dihitung. Kalau misalnya semula 0, jadi lebih ke pernyataan terbuka gitu. Atau karena jawabannya tidak ada yang tepat untuk di C5, Bu. Kalau memang membandingkan itu di yang B, itu kalau membandingkan di taksonomi itu C4. Kok saya di C5 ya Pak ya? Dan ini lebih ke arah mengevaluasi dulu daripada maksudnya membandingkan yang ke arahnya evaluasi gitu loh Pak. Jadi karena pertanyaan terakhirnya kan itu perbandingan itu. Ya, saya juga C4, Bu. C5 juga, Bu. Menurut saya juga C5 karena ini lebih ke mengevaluasi jawabannya juga ya. Kita ada merinci juga, terus membuktikan juga mungkin, dan lebih mengevaluasi mobil A dan mobil B gitu. Maksudnya ketika kita bandingkan dari C1 ke C6, kalau analisis dia tidak hanya analisis saja, tapi dia lebih ke arah evaluasi manakah yang lebih efisien gitu loh. Setuju Bu dengan Ibu. Jadi perbandingan di sini bukan membandingkan mana, misalnya membandingkan 2 hal yang sama gitu ya, tapi kita harus analisis dulu bahwa kasus A Pertalite itu ini ya, mobil A menggunakan bahan bakar pertamax, mobil B menggunakan Pertalite. Harga Pertalite 1.500, dan ini mungkin baru analisisnya dulu ya. Nah, setelah analisis kita tingkatkan lagi. Nah, kita suruh mana yang bahan bakarnya lebih
efisien gitu. Jadi ketika menempuh 60 km dan mobil B sejauh 80, manakah yang lebih murah? Jadi lebih ke arah mengevaluasi gitu. Kalau saya begitu, silakan Bapak Ibu menggunakan argumennya sendiri, karena ini saya ambil dari soal asesmen asesmen guru sepertinya. Jadi saya nggak membuat option ini sendiri. Jadi maksudnya saya ngarang A, B, C-nya itu. Jadi saya ambil dari soal yang tentang penyusunan ini C5 ini. Jadi saya nggak lupa ini saya ambil dari mana. Saya kalau bikin soal seperti ini saya ambil dari kisi-kisi yang sama soal-soal sebelumnya, atau kisi-kisi yang sama soal-soal dari yang kemampuan bidang itu loh, tes kemampuan bidang itu. Jadi untuk opsi-opsinya saya nggak ngarang sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya Bu. Ya, jadi maksudnya kenapa kok bukan ini ya. Saya hanya ini aja, dan menurut saya yang paling benar adalah B gitu. Untuk nomor 9, karena ini ada kata kunci 2 bilangan dan bendanya konkret, berarti kita harus mencari 2 bilangan dan benda-bendanya konkret. Ini banyak antrian untuk mencuci tangan, bukan 2 bilangan ya. Terus merinci banyak kegiatan makan. Untuk karena ini juga membandingkan, berarti kita harus tahu ada 2 komponen yang dibandingkan. Kalau merinci tugas masing-masing anggota keluarga tidak nyambung dengan KD-nya, terus menghitung banyak anak yang tidak masuk sekolah dalam 2 hari, ini bukan perbandingan, tapi lebih lebih ke arah kan kalau membandingkan itu ada 2 objek ya. Kalau satu objek yang dibandingkan itu adalah ini, dan ini adalah 2 angka, dan ini adalah 2 hari ya. Kalau banyak yang kan kita nggak kalau kelas 5 dan 6 kalau kelas 5 dan 6 kan benda anaknya kan bendanya benda konkret. Kalau yang membedakan D dan E kira-kira apa Bapak Ibu? Itu kan ada perbandingan di dalam itu, Bu. Iya, bedanya E dan D sekarang, D dan E. Kenapa kok milih D bukan E? Kayaknya nggak sampai 2 digit mungkin ya Bu. Ya itu karena kalau nggak masuk itu kan belum tentu masa ya, kan kita anak SD itu kan ya itu lebih ke arah konkretnya aja ya, kemungkinan kontekstualnya dapat gitu ya. Dan pasti menghitung banyak anak dan 2E dalam 1 hari itu kan nggak bisa ya, maksudnya dalam 1 waktu gitu, karena ketika kita memberikan D dan 3E kan kita harus menunggu 2 hari pembelajaran baru selesai gitu kan. Misalnya Bapak Ibu suruh membandingkan 2 ini, langsung anaknya dibawa aja, yang tadi yang berangkat kelas 5 berapa, kelas 6 akan langsung. Sedangkan kalau yang E kan hari pertama dan hari keduanya, dan belum tentu untuk mencapai 2 digit, lebih ke arah konkretnya sih gitu. Untuk nomor 10 sama jawabannya dengan saya. Kenapa bukan A, Bu? Pertanyaannya dulu. Kertas berukuran 2 cm kali 10 yang dibagi menjadi 10 bagian. Coba kalau 2/10 itu Bapak ingat dengan diagram diagram area desima pecahan atau desima, diagram area. Diagram area, sebentar saya bukakan diagram area ya.
diagram area itu dalam untuk membelajarkan pecahan, Bapak tahu bahwa Bapak Ibu tahu bahwa sepertiga itu sama dengan 2/6. Kita tarik garis lurus. Pernah ingat papan pecahan? Pernah Bu, itu konversi itu Bu, garis-garis dari atas ke bawah. Ya itu namanya, bahasanya namanya diagram area ya. 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 Kalau kita membelajarkan pecahan ya, saya lihatkan di mana ya, buku apa ya, saya lupa. Jadi kalau ini ya, ini Kalau dulu saya pakai apa itu Bu, plastik itu Bu, yang di garis-garis. Nanti dilimpitkan. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Yang anggap aja ini sama ya. Untuk 0,1 desimal itu sama dengan apa? 1/10. 1/10. 1/10 kan? Diarsir 1. Ini kan 1 kali 10, ya kan? Yang ini 2 kali 10 kan? 2 kali 5 kan, Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ini kan baru tahapnya mengenalkan ya, betul? Ini kan Bapak Ibu baru mengenalkan. Kalau untuk pengenalan, ketika Bapak Ibu 1 dari 10, apakah dengan menggunakan seperti ini 25 atau 1/10 seperti ini? Ini baru tahapnya pengenalan loh Bapak Ibu, belum ke arah mengimplementasikan ke dalam sebuah masalah loh ya. Coba kertas berukuran 2 cm kali 5 cm yang dibagi menjadi, ini kan sama 25, di sini 1/10 ya. Betul? Kalau 1/10 kan 1 bagian dari 10 bagian kan? Ya. Kalau yang ini kan karena harus ada 2/5-nya ini ya, sehingga ada tahapan sebelum tahapan ke sini kan dikenalkan dulu bahwa 1/10 itu 1 bagian dari 10 bagian, betul? Betul? Ya, jadi kalau kenapa bukan karena ini untuk tahap pengenalan konsepnya belum dapat gitu. Maksudnya nggak bisa ujuk-ujuk 1, 2, 10 sama-sama 10, tapi untuk mengenalkan, kita mengenalkannya kan lewat yang ini karena kita berangkat dari pecahan kan, seperti itu. Begitu Bapak Ibu tahap belajarnya, karena ini tahapnya baru perkenalan gitu. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut aja dulu Bu, nantilah dikunyah-kunyah. Jadi yang kunci-kunci di soal itu Bapak Ibu harus paham. Misalnya kemarin ada WA saya yang tanya tentang tahap pengenalan dan memberi contoh ya. Di tahap pengenalan dan memberi contoh berarti pengenalannya ada contohnya gitu ya. Jangan langsung ke masalah yang lebih kompleks gitu. Jadi mungkin variatif soalnya kan banyak. Nah, kalau tahap pengenalan ya kita pengenalan tapi yang ke arah konseptual awal dulu, jangan yang lebih rumit gitu loh. Jangan kasus yang lebih rumit gitu. Itu Bapak Ibu, jadi kunci-kunci seperti ini membandingkan dua bilangan kelompok benda kosong. Nah, ini harus dijadikan patokan. Jawabannya semuanya benar, tapi yang lebih cocok untuk tahap pengenalan adalah ini. Oke. Semoga bisa diterima ya. Nomor 11 10,25 benar? Nggak dapat saya.
Oke, kita cek ya. Ini adalah gambarnya. Ini kita tambahkan titiknya. Kita pahami soal dulu. Sebuah ABCD sama sisi dengan luas 82 cm persegi, D titik tengah AC, F titik tengah DC, F titik tengah DC gitu ya. Terus titik tengah BC dan titik tengah BC dan G titik tengah EC, sehingga luas segitiga DF-nya berapa? Yang pertama kita lakukan ya, ketika kita ada soal seperti ini, kita gambar dulu ya. Tahap-tahapannya kita identifikasi dulu titik gambarnya ya, titik-titiknya, baru kita hitung proses-proses belajarnya. Yang pertama kita butuh bantuan titik ya, karena yang diketahui baru F, E, dan D ya, F, E, D, dan G ya, sehingga kita F, G, dan D, sehingga kita perlu bantuan titik K, yaitu diantaranya AB ya. Dari titik terlihat bahwa luas segitiga DEC merupakan seperempat dari luas segitiga ABC. DEC ini seperempatnya ABC. Siapa yang belum paham kenapa kok DEC bisa seperempatnya? Karena dia adalah segitiga sama sisi kan? Ya. Jadi segitiga sama sisi itu kan diketahui dua titik ini ya, dua-duanya ini sama, terus ini sama, dan lain-lain, sehingga membagi dua titik tengah itu, sehingga kita ketahui bahwa titik segitiga DEC ini seperempatnya dari luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC sudah diketahui 82, sehingga langsung kita masukkan seperempatnya dari 82, yaitu 41/2. Setelah itu kita menentukan luasnya DEF ya, dengan bahwa luasnya DEF itu adalah setengahnya dari DEC ya, sehingga ketemu setengahnya dari 41/2, yaitu 10,25. Begitu Bapak Ibu. Bisa ya, bisa diterima ya. Jadi mungkin Bapak Ibu itu nantinya, saya nggak tahu soalnya seperti apa, nantinya soalnya nggak bentuknya matematis, tapi Bapak Ibu harus paham bagaimana proses mengerjakannya, tahap-tahap mengerjakannya juga harus paham. Jadi begitu ya, proses-proses mengerjakan ini juga harus paham. Yang pertama dilakukan apa dulu, yang kedua apa dulu, ketiga apa dulu. Jadi di sini saya janjikan proses-prosesnya juga seperti itu. Oke, next ya, tentang luas bangun datar dan luas bangun ruang. Oke, nomor 12, banyak bilangan antara 100 dan 200 yang dua digit terakhirnya masing-masing merupakan bilangan prima. Itu ada 4 ya. Angkanya ini. Untuk pertanggal ada berapa? Hari Senin itu ada berapa? 111 enggak bilang prima 2 digit terakhirnya. Apa? 111. 11. Biasa bagi 3 bisa nggak 111? Bisa dibagi 3, Pak? Enggak. Bisa. Nah, 2, 11 bagi 3. Bisa ya. 37. Iya, bisa. Ini sudah saya screening dengan Aristoteles, saringan Aristoteles. Silakan kalau ada yang mungkin menemukan, saya tidak menemukan lagi selain 4 bilangan ini. Gitu ya. Cara mencarinya di mana itu, Bu? Apa? Cara mencarinya supaya dapat itu supaya cepat waktunya. Ya, ini yang pertama kita lakukan, yang pertama adalah bahwa kita bagi antara 100 dan 100 sampai 110 dulu. 110 sampai ini kan nanti kalau kelipatan 2 kan nanti ikut kalau 3 itu loh Pak, dilompat terus 4. Pernah lihat saringan Aristoteles enggak?
gitu. Jadi untuk menentukan bilangan prima itu jadi dibagi itu apa? Yaitu menggunakan saringan itu. Kalau saya biasanya 100 sampai 110 yang angkanya angkanya bilangan prima yang mana, terus nanti yang memenuhi itu mana gitu. Biasanya kayak soal-soal kayak gini saya kerjakan di akhir sih karena butuh proses yang lama dan penelitian ya, nggak bisa gusah-gusut gitu. Jadi pahami soalnya dulu yang dengan baik dulu gitu. Jadi kalau bilangan prima kan untuk menentukan bilangan prima, bilangan pangkat 3 dan bilangan itu kan ada tahap apa ya? Ada step-stepnya. Misalnya bilangan pangkat 3 itu cara cepatnya gimana ya? Kita hitung 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 dan seterusnya, lihat satuan akhirnya gitu kan. Terus kalau misalnya menentukan akar dari berapa ribu, kita lihat puluhannya, dan kalau misalnya 10 pangkat 3 itu 1000, 20 pangkat 3 itu kan 8.000. Nah, bilangan itu antara 1.000 dan 8.000 atau berapa. Nah, itu kan ada cara-cara khusus ya, cara-cara yang bisa untuk mencari bilangan-bilangan itu biar cepat. Jadi Bapak Ibu nggak usah mencoba-coba ya, tinggal dilihat satuan angka terakhirnya dan antara dua bilangan itu di antara berapa gitu. Oke, bisa diterima? Lanjut. Bu Risa, karaoke-nya mood dulu Bu Risa. Oke, nomor 13 adakah yang mau tanya? Ini sering juga ya kasus-kasus kayak Merdeka, gini. Bu. Ya, oke, ketemu 3 benar ya? Betul. Oke, terus nomor 14 coba-coba. Nomor 14 Dimasukkan saja angkanya. ya, A-nya kan 2 ya. Rumus ini kan A plus N-1B ya, yang aritmatika itu, sehingga tinggal A plus N-1B itu berapa? A-nya 2, B-nya 8 kurangi 2, 14 kurangi 8 itu 6, sehingga dimasukkan ketemu 6N4. Dengan caranya Pak Jerry ya boleh dimasukkan aja. Begitu Bu. Terus nomor 15 ini ya, nomor 15 ini menggunakan konsep penarikan kesimpulan ya. Negasi dari kesimpulan kedua premis tersebut adalah, oke, kita mulai dari kalau ini ya, jika kita bersungguh-sungguh maka kita akan berhasil, jika kita akan berhasil maka kita tidak akan kecewa. Berarti ada 2 ini ya, yang sama biasanya dicoret ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu karena sama ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika kita bersungguh-sungguh maka kita tidak akan kecewa. Itu sehingga negasi dari P maka R itu adalah P dan bukan R. P-nya adalah kita bersungguh-sungguh, R-nya adalah kita tidak akan kecewa. Berarti kesimpulannya adalah kita bersungguh-sungguh dan kita akan kecewa. Bu Nori mau tanya, itu kelihatannya Bu Meta. Oke, monggo Bu, silahkan dengan senang hati. Aku pencet. Oke, Bu. Pencet kayaknya Bu. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Ini dengan konsep apa ya? Kesimpulan juga bahwa jika kita ada P ini yang sayang ibu, berarti ini yang dicoret ya, ini dicoret. Berarti kesimpulannya tinggal 1 karena ini ada yang sama ya. Berarti Badu tidak rajin bekerja, gitu ya. Biasanya yang ada yang sama ini dicoret-coret aja. Ini ada kata tidak, berarti ini kesimpulannya adalah Badu tidak rajin bekerja. Untuk kesimpulan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang sama dicoret-coret karena itu pasti akan hilang premisnya dengan konsep modus silogisme.
Itu dan modul solen atau ponen, karena ini ada kata tidak ya, walaupun sama tapi ada kata tidak, berarti nanti ini dinegasikan gitu. Kalau dalam bahasanya seperti ini, P maka R, Q maka R, kesimpulannya P maka R. Kalau ada bukan N, maka simbolnya adalah bukan P gitu. Oke, nomor 17. Dari jawaban tersebut dapat simpulkan bahwa siswa belum memahami sifatnya apa ya? Ada yang ngakling. Pencet Bu. Oke, gitu. Mana sih ini? Kok ini sih? Ini ya. Disimpulkan belum memahami sifat perkalian bilangan negatif. Sifat perkalian bilangan negatif, positif kalikan positif itu positif, positif kalikan negatif, positif negatif kalikan negatif, hasilnya adalah positif ya. Terus nomor 18 sama. Oke. Terus ini ya caranya. Nomor 19 sudah pernah saya bahas juga ya. Kalau akar-akarnya 3 kalinya kita hitung dulu satu-satu setelah boleh. Langsung kita uji coba X-nya sepertiga, terus kita masukkan sebelah. Kalau yang ini dimulai dari apa itu namanya? Dimulai dari akarnya, karena akarnya sepertiga akarnya sepertiganya ya, sehingga masukkan, kita tinggal dimasukkan ke persamaannya ini. Boleh juga langsung dihitung 4x kuadrat yang sama dengan 1 x kuadrat itu kan sama dengan ini ya, x kuadratnya sama dengan seperempat, x-nya adalah setengah dan seterusnya, sehingga kalikan 3-nya sehingga ketemu 26 ya. Terus nomor 20 ya Bu. 12 hari ya. Begitu Bapak Ibu, sebentar saya pumpung, saya ingat ya. Oke. Don't save aja. Oke, terus sebentar ya, saya stop sharing. Sebentar saya sharekan di sini. Bentar ya, karena filenya tuh banyak sekali. Sebelum ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bentar ya. Adakah yang mau bertanya Bapak Ibu dengan senang hati? Jujur aja Bu Mita, Ya. saya tuh nyoba fokus ya Bu. Dari tadi tuh ngeliatin Ibu nerangin, ngeliatin soalnya sama pembahasannya. Tapi tetap aja kok saya nggak bisa mudeng ya. Itu kira-kira gimana Bu? Ibu biasanya matematikanya nggak biasanya Ibu ngajar matematikanya ini nggak? Kan saya kelas rendah Bu, kelas kelas Bu. rendah, ya. Jadi saya pusing Bu. Yang dibahas itu kan kelas tinggi semua. Iya, soalnya di ininya juga kelas tinggi ya Bu. Di kisi-kisinya di sini kita lihat kisi-kisinya ya. Tadi kalau belum pada baca gitu ya. Dari ini sudah tampil ya, layar saya sudah tampil. Udah Bu. Oke, ini adalah kisi-kisi dan soalnya jangan dianggap gampang ya. Kisinya cuma kayak gini karena variatif soalnya untuk membuat quotes itu sebuah energi sendiri gitu ya. Jadi ini adalah soal kita fokus ini kalau di bahasa ya menunjukkan kesetiaan Julian ini dari sebuah kasus gitu ya Bapak Ibu. Karena kasuistiknya itu banyak ya, sebentar. Saya fokus di pembahasan saya aja. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering dapat kelas rendah memang untuk belajar yang ini kan berat ya Bu ya, karena memang ya itu
karena nggak biasa sebenarnya Bu. Kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang membiasakan ngerjakan soal, insya Allah bisa gitu ya. Untuk yang pertama, menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta melakukan pemecahan masalah matematis dari bilangan bulat, pecahan, persen, perbandingan, skala, KPK, dan FPB serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan aplikasinya dalam pembelajaran. Jadi ini belajar tentang bilangan yang mungkin beberapa kali saya contohkan, kalau misalnya ini yang salah konsepnya yang mana gitu-gitu ya. Jadi terkait perbandingan skala, kalau tukang gitu-gitu, dan itu ngerjakannya gimana seperti itu. Terus pecahan dalam soal cerita tadi, kalau tadi saya yang barusan saya berikan itu tentang desimal, konsep desimal, pecahan, perbandingan, membacakan lebih banyak, lebih tinggi gitu ya. Terus disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan, peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Tadi Bapak Ibu harus tahu konsep pemecahan masalah 5 tahapan itu, dan itu diimplementasikan di materi bilangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham, harus menguasai terkait itu apa, terkait ya. Kalau bilangan kan ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan macam-macam yang ada di sini ya. Itu kalau di tahapan pemecahan masalah saya pernah memberi soal ya, itu yang salah apa, memahami masalah sampai ke ini. Jadi ini kesalahannya di mana itu loh, yang dari memodelkan matematikanya itu saya pernah ngasih itu. Terus yang ini disajikan masalah kehidupan hari tentang kesebangunan pada segitiga segi 4. Nah, soal yang kemarin saya ngeksplor banyak tentang kesebangunan, dari yang segitiga, dari yang trapesium, dari yang segi 4 itu ya, bahwa konsep kesebangunan itu adalah dua bangun dikatakan kongruen, pasti dia sebangun. Kalau sebangun belum tentu kongruen, tapi kalau sebangun itu mempunyai perbandingan sisi-sisi yang prestisi gitu. Jadi sama-sama 2 kalinya, 3 kalinya, dan lain-lain. Ini dan itu sajiannya adalah masalah. Kenapa kok soal cerita kadang kan gitu, narasi gitu-gitu kan Bapak Ibu. Terus masalah kehidupan sehari-hari, bangun datar dan penguruan, membandingkan unsur matematis tentang segitiga, segi 4, prisma, dan limas. Terus diberikan paparan pendekatan berbasis konstruktivisme, materi bangun datar, peserta dapat merancang pembelajarannya. Saya pernah di konstruktivisme volume. Kalau volume yang ya melihat volume ini itu gimana, itu saya pernah memberikan di awal pertama, dan kita masih ada 2 atau 3 kali ya untuk matematika untuk UP ini gitu ya. Jadi variatif. Kalau sekarang nggak ada tentang tabel dan diagram, berarti besok ada gitu. Kalau kemarin kan saya nge-explore kesebangunan, berarti kesebangunan pernah kasih gitu ya. Terus yang ini diagram, disajikan tabel dan diagram yang tidak lengkap, peserta dapat menganalisis nilai data. Itu yang pernah apa ya, yang kemarin yang Prambanan, Borobudur itu kan pernah saya berikan. Terus cuma variatif soal itu kan banyak sekali, dan saya nggak tahu soal yang keluar seperti apa ya. Jadi hanya meraba-raba aja soal-soalnya seperti apa gitu ya. Terus diberikan paparan data tentang kemampuan membagi bilangan pecahan dan menyajikan dalam bentuk batang, garis, dan lingkaran. Dan ini sudah beberapa kali ya, 2 kali saya kenalkan di soal sebelumnya. Terus yang terakhir adalah tentang ini ya, disajikan tentang gerak alat prontesi yang biasa ditemukan. Nah, ini peserta dapat menentukan. Nah, ini setiap waktu pasti saya berikan tentang jarak waktu kecepatan ini, karena memang variatifnya banyak. Dan di KPTA Selita itu memang ada logika, takutnya ketika nggak ada di sini ya memang ada logikanya gitu.
Dan soal Bapak Ibu yang kerjakan di UP adalah 100 soal dalam waktu berapa menit ya? Dalam waktu 150 menit. 100 atau 120, Bu? Nggak tahu, kalau di kisi-kisinya 100, Pak. Saya nggak tahu soalnya berapa belum. Ada dosen UNM kemarin share di YouTube-nya 120, Bu. Nggak tahu sih, kalau dari kisi-kisinya sih 120. Nah, iya, Pak. Ya, soalnya ada 120 dari 100 KM-nya 70. dari ini. Berarti Terus, harus betul 84 kita minimal. nah, dari 120 di matematika itu kita hitung ada berapa ya? Soalnya kita hitung dulu 1, 2, 3 dari 51 sampai ke tapi juga bukan. Kita hitung aja lah. Kalau nggak bisa matematika itu aman nggak? Intinya kayak gitu, saya mau ngasih tahu itu. Ya, di matematika itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor berapa? 41 sampai 50 soalnya adalah 10 soal ya Bapak Ibu ya. Ya. 10 soal. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa matematika semuanya, ya, pokoknya poinnya itu kalau nggak bisa matematika semuanya dari 110 berarti 110 dari 84 kan harus 110 kan 110 ya berarti aman lah Bu. Kalau memang kok bingung ya gitu ya, maksudnya ya sudah. Kalau memang nggak bisa ya kayak ini, masa ya kayak menyajikan aritmatika menentukan rumus Bapak Ibu nggak bisa toh? Kan ya mestinya bisa. Yang diagram ini masa ya nggak bisa? Itu kan kayaknya ya bisa ya, 2 dari 2. Statistik kayaknya bisa lah ya. Barisan apa? Itu Kak, yang 120 itu profesional aja atau udah dicampur dengan yang pedagoginya sekalian tuh, Bu? Gimana? Itu Benar. yang soal yang 120 kita UP itu, Bu, udah dicampur profesional sama pedagogi atau nanti dipisah-pisah itu, Bu? Itu dicampur jadi satu, Pak. Oh. Jadi dari 120 itu di soal nomor 1 dan itu diacak biasanya, misalnya Pak Jerry di nomor 1 itu soal PKN, mungkin di Pak Norma itu nomor 5 gitu. Jadi nggak bisa contek-contekan juga nomor 1 jawabannya apa, itu nggak bisa juga. Kan dari 120 diacak itu, dan dalam satu kesatuan itu jadi bisa acak-acak. Maksudnya diacak nomor, saya juga belum pernah ujian sih Pak, jadi nggak tahu. Tapi Ya. soalnya sama sih. Kalau dulu waktu kami di Bu, di pretest PKG itu dibagi per termen itu, Bu. Misalkan ada 4 termen nanti Langsung kan. itu Pak. Kalau di UP langsung semua, Bu. Langsung semua, nanti sepertinya coba tanya yang sudah UP aja Pak. Sepertinya dalam 100 menit itu Oke, dikasih siap. waktu 100 menit. Jadi Bapak Ibu bisa milih dulu yang matematika, tinggal dulu. Terus mengerjakan yang Bapak Ibu bisa dulu, gitu nggak apa-apa. Kayak pernah mungkin soal PNS, pernah Pak? TP, soal SKD. ya. Tadi saya ada ini, ada ini. WA penting. Dan Pak Ibu. Oke, ada yang mau tanya mungkin sekilas tentang ini, mungkin ya nggak bosan-bosan juga saya berikan soal-soal kok begitu aja, terus apa ya, mungkin Bapak Ibu bisa mencermati juga dengan soal-soal yang lain ya, maksudnya di sini kan banyak ya soal-soal apa tentang ini. Nah, kira-kira
caranya Bapak Ibu biar melihat untuk melihat kemampuan Bapak Ibu yang belum mampu itu dilingkari berapa. Kalau lebih dari itu kan harus benar 84. Nah, dari 120 itu bisa nggak yang dilingkari itu 84 gitu. Nah, kalau bisa ya insya Allah aman ya. Kalau belum bisa ya ini kan soal satu tentang menunjukkan kalau PKN dan lain-lain kan insya Allah bisa ya. Itu dari kesalahan soal yang 36 itu kira-kira yang salah di bagian apa aja, Bapak Ibu mungkin bisa memetakan ya. Dari 120 betul apa salah 36 kan banyak sekali juga. Silakan dirinci yang kira-kira belum bisa mana, itulah yang diperdalam. Yang sudah bisa didalami juga gitu. Itu Bapak Ibu, adakah yang mau tanya? Enggak, Bu. Udah pada sakit kepala semua, Bu. Iya. Ya, apa ya, Bu? Ya sama ya, saya juga sakit kepala. Bikin soal itu juga sakit kepala ya, Bu. Nanti karena ini soalnya gini enggak ya? Soalnya kalau bikin soal tuh kalau ngerti bukunya nggak sakit amat kepalanya, Bu. Kalau nggak ngerti ya dibikin membuat soal ya. Ya kalau bikin Sakit soal kepala. ini aplikatif, kalau saya lebih ke yang pernah dibuat kayak apa, terus saya buatkan ke Bapak itu daripada saya ngarang-ngarang ternyata jauh banget ya. Jadi apa yang ada aja kita sesuaikan dengan yang kisi-kisi yang di sini gitu dong. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya lagi, mungkin sharing yang berat memang di matematika ya Bapak Ibu ya? Atau di IPA? Atau di tipsnya apa ya? Tipsnya kalau matematika mungkin Bapak Ibu juga sering memberi tips ke anak-anak ya, biar bisa matematika apa? Banyak berlatih. Masalahnya kita biasa mengajar di kelas rendah itu Bu, sama saya seperti tadi Bu siapa ya, Bu Kasih itu. Jadi sudah dari awal memang tidak matang matematikanya dari awal. Iya, terus gitu ya? Iya dari lulus SMA-nya juga masuknya kelasnya kelas IPS. Jadi kan matematikanya tidak yang saya sama XJ linear itu sama sekali juga tidak ini. Nggak familiar ya Bu ya. Iya. Kalau memang Bapak Ibu udah give up, tinggalkan aja, pelajari yang bisa dipelajari gitu aja Bu. Maksudnya yang jadi daripada kita belajar yang kita tuh kayak nggak bisa menggapainya gitu. Ketika kita meraih itu kita lihat dampaknya dan layanan. Jadi ketika kita meraih sesuatu kan harus kita lihat kemampuan kita ya. Kemampuan kita dari sisinya ini berdampak tinggi. Kalau saya nggak belajar ini dampaknya tinggi. Kalau misalnya hanya satu yang atau dari 10 matematika itu Bapak Ibu dari kata di kisi-kisinya itu yang berat cuma 5, yang berat 5 dan yang bisa 5 ya, berarti kan Bapak Ibu sudah dari 36 yang boleh salah itu 5 menyumbangkan 5, dan 5 ini susah untuk dicapai gitu. Tinggalkan saja, fokus ke yang Bapak Ibu bisa aja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa aku masih bisa belajar gitu, insya Allah ya ini, dan waktunya masih panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau grafik itu kan di IPS juga ada ya Bapak Ibu, yang berat-berat mungkin bangun ruang gitu ya mungkin ya. Terus bilangan, konsep-konsep bilangan itu saya lebih susah belajar bilangan karena analisis real ya, kalau di bahasa kalau di mata kuliah saya itu namanya analisis real. Kenapa kok A kali negatif A sama dengan negatif A kuadrat itu dianalisis, itu kenapa gitu. Jadi lebih susah itu. Tapi kalau saya dari dulu akan mempelajari yang kira-kira saya bisa meraihnya. Kalau Bu Sri dan mungkin ibu-ibu yang lain tuh merasa berat banget, tinggalkan aja, tapi yang lain tolong dioptimalkan. Seperti itu tadi, kisi-kisinya Ibu ya, print. Terima kasih Bu Mita. Ya, kisi-kisinya Ibu print ya Bu. Terus di bagian mana Ibu tuh lemah. Oh iya iya. Di bagian mana Ibu analisis SWOT aja, di bagian mana ibu-ibu lemah ketika kita pendalaman kayak gini, Ibu tanyakan, Bu ini konsep ini apa, konsep ini apa. Nah, gitu juga bisa. Jadi
dianalisis kelemahannya ibu dari kan ini masih ada beberapa pertemuan dari 10 soal matematika ini yang paling lemah mana, nanti saya berikan yang benar yang lemah gitu, yang tingkatnya lemah. Makanya di awal-awal itu saya sajikan. Nah, karena di awal itu belum pada mengerjakan, ya kasih gambaran dulu kurang lebih soalnya bentuk-bentuknya kayak gini gitu ya, sehingga ketika kedua, ketiga mulai saya paham Bapak Ibu di sini yang belum bisa tuh di bagian mana. Nah, itu yang akan kita bahasanya kita gojlok gitu ya. Misalnya ya nggak bisa dibangun ruang, yang kita gojlok terus bangun ruangnya. Yang nggak bisa dibilangkan, kita gojlok terus di bangun ruangnya. Nah, inilah perlunya saya sebagai pengajar ya, dan Bapak Ibu mungkin sebagai audiensnya, mungkin Bapak Ibu sering juga melakukan di sekolahnya masing-masing. Anak-anak tuh lemahnya di mana gitu. Sama dari 10 soal di sini yang mau saya tanyakan, Bapak Ibu yang paling lemah di mana? Apakah di bilangan ataukah di kapita selektanya atau di mana? Kan sudah 3 kali ya, 2 kali atau 3 kali saya memberikan ini. Dan inilah di bilangan, geometri atau statistik ataupun kapita selektanya. Itu loh yang rendah di mana. Itulah yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu gitu ya. Mungkin nanti lapor Pak Jerry atau siapa asisten saya di sini, ada Pak Jerry di gelombang 3, silakan lapor. Yang paling rendah itu di kemampuan apa, mau saya gojlok di bagian apanya, karena di 1, 2, 3 masalahnya Bu meta variatif. Teman-teman ya. tuh variatif, jadi nggak bisa dipetakan kayak gitu Bu. Ya siapa tahu lemahnya sama atau Pak. Tapi kalau lemah semua kayaknya ya nggak mungkin sih. Kalau saya yang sering saya hilang yang sedikit soalnya adalah statistik sih. Kenapa kok statistik? Karena diagram itu insya Allah bisa semua membaca diagram ya. Kalau salah berarti karena nggak teliti gitu ya. Kalau saya kalau keluar soal apa sulit Bu, pencerminan. Nah, baru momen otak Bu. Kalau pencerminan kayaknya nggak ada di kisi-kisi sih Pak. Mudah-mudahan nggak ada Bu. Adanya kongruensi ya, kongruenan dan tentang apa ya di sini ya. Ini biasanya tentang luas sih Pak, luas, kongruen, yang ini sih kesebangunan gitu-gitu. Dan itu nanti kayak kemarin saya kasih contoh garasi kemarin, kalau mobilnya ini dan diminta sebangun ukurannya berapa gitu-gitulah, kasuistik kayak gitu. Ya soal kasuistik aja banyakin bisa. Ya emang ini kan sudah soal kasuistik semua Pak. Dan saya sudah berusaha semaksimal saya lah ya. Insya Allah ya kita berusaha bareng lah Bapak Ibu. Ikut senang kok kalau Bapak Ibu semua. Oke, dari bilangan, geometri, statistik, dan kapita selekta yang paling berat di mana Bapak Ibu? Kapita selekta Bu. Kapita selekta. Nah, kapita selekta ini jarak waktu kecepatan tapi paham ya Bu? Oh, paham. Nah, jarak waktu. Kalau bilangan aritmatika bisa ya, tinggal dicoba-coba tadi Bu. Yang menentukan N, yang menentukan. Nah itu tadi, penting juga Bu. Ya kalau itu dicoba-coba Bu caranya, dicek-cek gitu, dicoba, kan udah sering saya kasih ya, dicoba-coba gitu. Maksudnya kan ada kayak tadi kan ada bilangan 5 bilangan ya, yang cocok di N-nya, kalau N-nya 1 itu berapa, N-nya 2 berapa gitu loh Bu. Dicoba-coba itu gitu. Oke. Ya jadi kalau di barisan deret itu kalau udah mentok dicoba-coba aja, masukkan N-nya 1. Kalau suruh mencari N ya, ini kan sama rumah suku dan jumlah suku ke N, pahami aja rumus jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N kalau aritmatiko itu kan setengah N A plus UN atau setengah N kayak 2A plus N min 1B gitu kan gitu. Cuma ada 2 konsep itu Bu, kalau di aritmatika bedanya sama. Yang pertama bedanya itu sama, beda itu angka sesudah dan sebelum. Jadi U2 min U1, U3 min U2, U4 min U3 dan sebelumnya. Jadi
bilangan setelahnya dikurangi bilangan sebelumnya gitu. Ibu ini mau nyanyi itu Bu. Oke, silakan monggo Bu. Yani Amalia sama Oke, Nur silakan, Lazimah. Terus ada lagi Bu, mau tanya Bu. ya. Apa? Gimana Bu? Bu, kalau yang kita membedakan kalau yang suku ke N sama jumlah gitu, berarti kalau yang jumlah itu yang pakai SN itu, kalau yang UN yang deret ke berapa gitu ya Bu? Gimana? Yang UN sama SN itu loh Bu. Ya, UN sama kalau dengan IN. UN itu suku ke N, kalau jumlah itu SN. Ya Bu, makasih Bu. Ya, kalau ini kan menentukan rumus suku dan jumlah ke N ya. Yaitu kalau jumlah suku itu, kalau misalnya UN itu suku ke N, kalau SN itu jumlah suku. Misalnya S12 ya U1, U1 tambah U2 tambah U3, U4, U5 dan seterusnya. Kalau U12 ya suku ke-12-nya itu berapa gitu. Jadi UN adalah rumus suku ke N, kalau jumlah suku ke N adalah 12 gitu. Jumlah suku ke N adalah SN. Jadi dari angka pertama sampai angka ke-12 dijumlahin gitu. Oke Bu, siap. Terus untuk jarak kecepatan waktu variatifnya sudah saya berikan banyak ya, soal tentang ada yang berhenti, ada yang kalau nyusul gimana, terus kalau yang itu sudah beberapa kali saya berikan. Untuk kesebangunan kemarin ada 5 soal ya, 3 atau 4 soal kemarin, jadi udah insya Allah udah sesuai penerapannya. KPK FPB juga, perbandingan juga, bilangan bulat juga, pecahan juga ya. Terus itu sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya lagi, mungkin kesulitan atau apa gitu ya? Gitu insya Allah bisa sharing pembahasan aja nanti. ya, sharing pembahasan langsung tak kirim aja deh, daripada saya ditagi-tagi nanti. Saya malam mingguan ya Pak Norma ya, lagi malam mingguan ditagih soal ya Pak ya. Enggak, guyon Pak, nggak usah dimasukin hati. Gitu Bu, cuma mengingatkan aja kok. Iya Pak. Ya Bapak Ibu jangan kaget ya saya dengan Pak Jerry itu kayak Tom and Jerry. Untung nama saya bukan Tom ya, jadi nggak usah. Karena kita 1 bulan Bu full dengan saya dengan Pak Jerry itu Bu ya. Oke gitu ya Bapak Ibu, saya kirimkan melalui grupnya Pak Jerry ya. Oke, Boleh. Bapak Ibu kan tadi sudah dijelaskan tentang UKIN ya, apa? UKIN. Ya, Pak Jerry berarti udah nggak ada pertanyaan tentang UKIN ya? Sudah jelaskan? Ya, nggak ada Bu. Mau kejar tayang dulu Bu. Oh ya. Ciri star. Oke, semangat Bapak Ibu semuanya, jangan panas dengan Pak Jerry. Kalau laporan PPL-nya belum selesai, selesaikan laporan PPL-nya. Kalau LK 3 sampai 3.7 belum selesai ya diselesaikan. LK 3.7-nya praktek non mengajarnya belum selesai, dikerjakan praktek non mengajarnya. Kalau sudah selesai semua dikerjakan UKIN-nya.